Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan goyang berpisah denganmu karena tanpa dia sadari kamu adalah sebagian dari dirinya. Ya, kita sering mendengarkan istilah kamu adalah sebagian dari diriku, atau kalau orang tua kita dulu mengatakan istri itu adalah garwo, sigaraning nyowo, sebagian dari jiwa kita. Ya. Nah, banyak sekali terjadi seseorang mencapai berbagai hal dalam hidupnya. Mapan, sukses, punya segalanya. Pertanyaannya, kenapa dia bisa mencapai itu? Karena ada seseorang yang bersama dia. Artinya, ketika dia mencapai segalanya tadi, di situ ada begitu banyak faktor. Yang pertama, bahwa apa yang mantan dapatkan, misal seorang suami yang mengkhianati istrinya, dia mendapatkan begitu banyak hal, rezeki yang berlimpah ruah, tapi kan itu bukan rezekinya sendiri. Di situ ada rezeki istrinya, ada rezeki anak-anaknya, dan seterusnya. Sangat mungkin sesungguhnya rezeki dia sedikit, tetapi jatah rezeki istrinya yang banyak, jatah rezeki anak-anaknya yang banyak, sehingga ketika dia mengkhianati, maka yang tersisa dari dia jatah rezekinya yang sedikit tadi. Nah, maka dia jadi goyang tuh. Saat perpisahan itu terjadi, tiba-tiba dia merasakan rezekinya tidak sebanyak dulu, jadi sedikit. Kalau biasanya bisnis apa saja mesti jadi duit, kalau sekarang bisnis yang selama ini jadi duit, semuanya gagal ataupun bangkrut. Nah, jadi tanpa dia sadari sebenarnya hidupnya itu, istri yang sudah dia khianati itulah bagian terpenting dari keberhasilannya tadi. Memang sepertinya istrinya tidak bekerja, tetapi tadi istrinya itu adalah orang yang ditakdirkan punya rezeki yang banyak. Walaupun dia tidak bekerja, yang bekerja adalah suaminya, maka rezekinya masuk melalui pintu rezeki suaminya. Begitu juga dengan anak-anaknya yang dia abaikan, ternyata anak-anak ini punya rezeki yang besar, yang juga masuk melalui pintu bapaknya, karena bapaknya yang bekerja. Begitu perpisahan terjadi, misal istrinya kemudian yang bekerja, semua yang dia kerjakan akan sukses, karena memang dia ditakdirkan punya rezeki yang besar. Nah, si suami yang mengkhianati sekarang merasakan rezekinya kok jadi sedikit sekali, karena ternyata memang yang menjadi kunci kesuksesan dia selama ini adalah kehadiran istrinya. Yang kedua, bantuan doa. Istrinya memang kelihatan tidak bekerja, tetapi istrinya ini adalah orang yang amat sangat tekun berdoa, mendoakan kesuksesan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan untuk suami yang sangat dia cintai. Jadilah sukses suaminya. Ketika perpisahan itu terjadi, tentu selingkuhannya
tidak pernah berdoa kan? Paling dia berdoa agar perselingkuhannya tidak diketahui oleh orang lain kan, paling doanya seperti itu. Orang itu kan berdoa semua ya. Misal pemain sepak bola itu sambil main sepak bola itu hatinya terus membisikkan doa itu agar dibukakan jalan untuk bisa mencetak gol dan seterusnya. Nah, paling selingkuhannya si laki-laki itu berdoanya seperti itu. Si istri yang awalnya berdoa untuk kebaikan suaminya ini, nah sekarang doanya jadi berubah. Karena jengkel, karena marah, sekarang dia mendoakan rezeki yang mudah, yang berlimpah ruah untuk dia, untuk anak-anaknya. Nah, sementara doanya sekarang untuk misal bekas suaminya sudah berupa kutukan semua tuh, ya, agar suaminya bangkrut, agar suaminya menyesal mengkhianati dia, agar suaminya dicampakkan oleh selingkuhannya, agar suaminya merana, agar suaminya jadi orang paling kesepian, dan seterusnya, dan seterusnya. Coba bayangkan nih, suaminya berpisah, rezekinya cuman tersisa satu. Misal, mereka punya anak dua. Nah, selama ini dia bekerja, dia dapat rezeki 4, ya, dan dia merasa itu rezeki dia semua. Padahal dia bekerja, di situ ada rezeki istrinya, ada rezeki anak-anaknya, ya. Nah, ketika perpisahan itu terjadi, sekarang rezekinya ya cuman sisa satu, rezeki dia sendiri. Ditambah pula kutukan dari istrinya yang sudah dia khianati. Kan kutukan dari orang terzolimi itu akan terjadi. Jadi sudahlah rezeki dia tersisa satu, istrinya atau bekas istri yang sudah dia khianati ini mengutuk dia, ya, agar bangkrut. Nah, jadi habis tuh dari sisa rezeki satu, tertutuplah pintu-pintu rezekinya. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada tirai, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya, nah itu yang kedua. Tapi sebelum kita lanjutkan lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang kedua tadi ditambah pula kutukan dari istri yang sudah dia khianati. Dan yang ketiga, yang menghalangi rezekinya juga adalah dosa perselingkuhan yang dia lakukan. Kan orang yang berselingkuh biasanya kan memulai perselingkuhannya dengan zina dulu. Ya. Nah, dosa-dosa zina itu juga akan membuat rezekinya tambah sulit. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, ya. Nah, jadi ketika mantan mengkhianati, jadi bangkrut dia, ya, dicampakkan oleh orang ketiga, dijauhi semua orang. Di situ dia menyadari, goyang dia sekarang, ya. Artinya kalau dia bisnisnya betul-betul goyang menjelang ambruk,
Kalau dia bekerja mungkin diberhentikan, tidak punya apa-apa, ya, dan dia jadi orang yang betul-betul kebingungan. Kalau biasanya selalu ada istrinya yang akan memberikan nasihat, memberikan solusi, memberikan ide-ide yang cemerlang, dan sekarang dia harus berpikir sendiri. Di situ dia goyang. Ketika dia goyang, inilah dia akan sadar bahwa ternyata dia bisa sukses itu adalah karena faktor rezeki istrinya dan juga anak-anaknya. Karena faktor doa istrinya dan anak-anaknya yang sudah dia khianati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.